Alam terkembang jadi guru. Sebuah pepatah lama yang syarat makna. Memberi saya kekuatan sekaligus inspirasi. Bahwa sebaik-baik teman belajar adalah alam. Perkenalkan, saya Hairunisa, guru IPA di SMP Ibnu Sina Cikoneng. SMP Ibnu Sina Cikoneng adalah sebuah sekolah swasta kecil berbasis pesantren di Kabupaten Ciamis. Meski swasta dan kecil, bagi saya SMP Ibnu Sina Cikoneng tetap istimewa. Sebab menampung puluhan murid tidak hanya dari Ciamis dan Jawa Barat, tapi juga menjadi rumah kedua bagi puluhan anak dari pulau-pulau di Nusantara. Ada Almira dari Padang, ada Mesyara dari Kalimantan, ada Nugi dari Makassar, ada Yafi dari Kawali, ada Nuri dari Rancah, ada Afiq, Yusron, Syahril, Hazri, dan yang lainnya dari Tual, Maluku Tenggara. Istimewa, sebab sebagian besar dari mereka dikirim jauh dari pulau-pulau terluar dengan beasiswa, dengan sejuta asa dan harapan dari daerahnya agar kelak saat pulang bisa berkontribusi membangun daerah dengan titel terhormat sudah lulus sekolah di Jawa. Menjadi kebanggaan keluarga dan seisi pulau. Masya Allah. Istimewa bukan? Maka disinilah saya, guru IPA yang diamanahi tugas mulia, mendidik dengan cinta, mengajar melalui alam sekitar, menumbuhkan tidak hanya akal, tapi juga jiwa dan ruhnya. Tapi bukan ketulusan jika tak melalui ujian. Ternyata setelah bertahun-tahun terbiasa mengajar murid yang homogen dengan latar belakang yang tidak jauh berbeda, kali ini mengajar mereka yang berlatar belakang budaya, adat, cara hidup, bahkan pola asuh yang berbeda, sebab dari bentang alam yang juga berbeda, memberi saya tantangan yang cukup menarik. Tantangan yang terlihat dan terpampang di kelas adalah tidak bisa diam, tidak tertarik mendengar penjelasan guru, dan beberapa masih lemah pula dalam memahami tulisan, termasuk matematika sederhana. Betul-betul tantangan yang seru, hanya untuk membuat mereka betah di kursinya saja. Hal ini diperparah pula dengan mindset mereka soal ilmu. Mereka beranggapan dikirim jauh-jauh ke Pulau Jawa hanya untuk belajar agama saja dan menghafal Al-Quran. Sehingga minat belajar mapul umum pun menjadi rendah. Kondisi ini sempat menyulitkan saya. Sebelum akhirnya saya mendapat pencerahan saat berkesempatan belajar di program pendidikan guru penggerak Angkatan 4. Belajar untuk melihat segala sesuatu dari kelebihan dan tidak berfokus pada kekurangan. Sehingga saat itu lahir kokurikuler yang kami rumuskan bersama di sekolah, yaitu Science dan Leadership Class, yang ditujukan untuk meningkatkan minat belajar sains dan menumbuhkan kepemimpinan pada diri murid. Hingga hari ini, mindset itu masih terus saya pupuk. Memilih untuk terus menghidupkan pola pikir bertumbuh dalam setiap tantangan yang harus saya hadapi di kelas, termasuk pada tantangan ini. Selalu berusaha membangun komunikasi yang baik dengan murid, memberi mereka ruang untuk berpendapat dan diterima suaranya melalui kesepakatan pembelajaran IPA. Didapatlah kesepakatan bersama yang salah satunya dan yang paling penting bagi mereka adalah kami sepakat untuk lebih sering belajar di luar kelas. Tidak fokus pada papan tulis, tidak terbatasi oleh kursi dan meja. Mungkin bagi guru di sekolah besar, pembelajaran IPA di sekolah kami seperti sedang sekolah-sekolahan. Sebab lebih sering ngampar di lantai, memenuhi teras-teras kelas, teras kantor, lapangan, kantin, bahkan dapur asrama. Tapi dengan begitulah murid-murid lebih hidup dan bahagia saat pelajaran IPA. Ruang laboratorium yang belum memadai tak jadi penghalang bagi kami. Kami terbiasa membawa mikroskop, tabung reaksi, kompor, atau mortar ke kelas, atau di teras-teras kelas kami. Jika topiknya relevan, kami sering juga belajar di luar sekolah. Membuat peyem, belajar dari tukang peyem di depan sekolah. Belajar zat aditif melalui jajanan dari kantin sekolah. Belajar fermentasi dengan buat donat di dapur asrama. Belajar ekosistem dari sawah dan kebun.
belajar pencemaran dari jalan-jalan ke sungai di belakang sekolah, belajar reproduksi tumbuhan dengan menanam cabai dan singkong. Alhamdulillah, prinsip dan langkah dalam pembelajaran mendalam perlahan-lahan tercapai. Dan alhamdulillah, 2 tahun terakhir SMP Ibnu Sina Cikoneng dinilai baik dalam proses pembelajaran dengan hasil rapot pendidikan yang juga naik dari kuning menjadi hijau dan mendapat apresiasi bos kinerja di 2 tahun berturut-turut ini. Melalui pembelajaran kontekstual dan menggembirakan ini, partisipasi dan semangat murid-murid dalam belajar menjadi meningkat. Terlihat dari sambutan hangat dan antusias setiap kali pembelajaran. Tugas utama saya sebagai penumbuh akal dan penjaga fitrah pun bisa tetap berjalan. Mindset mereka soal dikotomi ilmu dunia dan akhirat perlahan-lahan berkurang. Mereka menyadari bahwa akhirat pun bisa turut dicapai dengan ilmu dunia, apalagi IPA. Semua yang dipelajari seharusnya membuat kita semakin paham kemahabesarannya. Melalui proses refleksi pembelajaran, murid pun menjadi paham keterkaitan ilmu yang dipelajari dengan kehidupan, dengan diri sendiri, dan dengan alam semesta. Yang seharusnya membuat semakin tunduk dan taat pada pencipta. Alhamdulillah, melalui pembelajaran mendalam yang berkesadaran, penuh makna, dan menggembirakan, dan juga dengan pola pikir bertumbuh yang berusaha untuk terus saya hadirkan, mengantarkan saya, Hairunisa, menyaksikan secara langsung bahwa keberagaman murid, mindset murid tentang ilmu yang belum tepat, dan semua keterbatasan fasilitas tidak menjadi hambatan untuk kita guru menyerah dalam mempersembahkan usaha terbaik bagi anak-anak bangsa. Mari bersama-sama mensukseskan transformasi pendidikan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Selamat Hari Guru, guru hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.